Terjemah Tafsir Al-Marogi Jilid 1 halaman 328. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadza fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Artinya, ketika Nabi Muhammad datang membawa kitab yang membenarkan kitab Taurat, kitab tersebut adalah mengandung pokok-pokok ajaran tauhid, kaidah-kaidah syariat, hukum-hukum agama, dan nasihat-nasihat serta cerita-cerita umat terdahulu. Kaum Yahudi malah mengesampingkan kitab Taurat tersebut, sebab ketika mereka menolak kenabian Muhammad SAW yang beritanya dibenarkan di dalam kitab mereka bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, mereka justru mengesampingkan kitab mereka sama sekali, seakan-akan kitab mereka itu tidak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengingkaran mereka terhadap kitab Taurat diungkapkan oleh Al-Quran dengan kata melemparkannya ke belakang punggung. Sebab orang yang melemparkan sesuatu ke belakang punggung berarti tidak akan melihat lagi dan tidak akan mengingat. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Artinya, sebagian di antara pendeta-pendeta Yahudi dan ulama-ulamanya mengikuti jejak orang-orang yang mengesampingkan Taurat, seakan-akan mereka itu tidak mengetahui masalah yang sebenarnya, padahal mereka itu sangat mengetahui. Sebaliknya, mereka lebih suka mengikuti praktek sihir yang diajarkan syaiton-syaiton di masa Nabi Sulaiman ibnu Daud. Mereka pun mengamalkannya, padahal perbuatan itu merupakan kerugian nyata bagi mereka. Mereka menduga bahwa Nabi Sulaimanlah yang menghimpun kitab-kitab sihir dari orang-orang yang ahli di bidang itu. Kemudian kitab itu dipendam di bawah kursi kerajaannya, tetapi kitab tersebut digali hingga ketemu oleh orang-orang yang mengetahui. Kemudian secara turun-temurun diajarkan kepada kebanyakan orang. Padahal kisah seperti ini hanya merupakan buatan mereka di dalam rangka memuaskan hawa nafsu. Kemudian masalah ini dinisbatkan kepada Nabi Sulaiman agar mendapatkan kepercayaan dari orang banyak. Tetapi semuanya itu bohong belaka, dan justru merekalah yang melakukan praktek sihir. Wa ma kafara Sulaiman. Artinya, Nabi Sulaiman sama sekali tidak pernah mempraktekkan sihir. Sebab jika beliau melakukan sihir tersebut, maka berarti beliau telah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengingat Sulaiman sebagai seorang nabi, berarti sihir itu bertentangan dengan kenabiannya. Hal ini karena sihir pada kenyataannya adalah praktek penipuan dan pemalsuan. Sedang para nabi bersih dari perbuatan seperti itu.
walakinna syayatina kafaru. Artinya sebenarnya manusia, syaiton, dan jinlah yang melakukan praktek sihir tersebut. Mereka lah yang menghimpun sihir kemudian mengajarkan orang banyak. Karenanya mereka termasuk orang-orang yang kafir. Yu'allimunan nasa sihra. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang sihir pada beberapa tempat, terutama sekali pada ayat yang menceritakan antara Nabi Musa dan Fir'aun. Allah menyatakan bahwa perbuatan sihir itu hanyalah tipuan, pandangan mata saja, sehingga mata memandang sesuatu yang sebenarnya bukan apa-apa, seperti diungkapkan di dalam firman Allah surah Toha ayat ke-66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Artinya terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum. Artinya, maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut. Ayat-ayat Al-Quran merupakan nas yang jelas dan menjelaskan bahwa sihir itu bisa dipelajari dan diajarkan. Dalam hal ini sejarah cukup bisa dijadikan sebagai bukti. Sihir itu terkadang tipuan dan jampi-jampi, dan terkadang bikinan atau pengetahuan yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Karenanya perbuatan ini disebut sebagai sihir karena sebabnya sangat abstrak. Para sejarawan mengatakan bahwa para tukang sihir Firaun ketika menghadap Nabi Musa, mereka menggunakan air raksa untuk menampakkan tali dan tongkat dalam wujud ular, sehingga tampak pada pandangan penonton seakan-akan tali dan tongkat itu adalah ular yang melata ke sana kemari. Sudah menjadi kebiasaan bahwa sihir dijadikan sebagai mata pencaharian. Dalam prakteknya mereka mengucapkan kata-kata dan nama-nama asing dan abstrak. Nama-nama tersebut dikenal sebagaimana syaiton dan jin. Dalam gambaran mereka, syaiton dan jin itu akan membantu para ahli sihir dan mengabulkan seluruh permintaannya, karena jin itu tunduk kepada mereka. Inilah yang merupakan sumber keyakinan halayak ramai yang mengatakan sihir itu meminta bantuan kepada syaiton dan ruh penasaran. Kekuasaan inilah yang bisa mempengaruhi ilusi, dan berdasarkan percobaan memang terbukti keyakinan yang sudah dikenal itu membuat tukang sihir tidak bersusah payah di dalam mempengaruhi halayak ramai yang menjadi objek sihir.